emang kamu mau nikah sama siapa gitu kan, tanya si Lens. Oke. Nggak tahu, kamu mau nggak nikah sama saya? Wah, serius? Serius. Terus dia bilang mau, mau. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum. Baik lagi di channel Miss Turis. Jadi saya beberapa bulan yang lalu keluarin series tentang bule penipu. Saya membahas kejahatan online di online dating yang intinya tuh banyak wanita yang masuk ke dalam jebakan para scammer ini. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata ada banyak banget wanita Indonesia yang begitu ingin mendapatkan pasangan warga negara asing. Jadi kali ini tuh saya kebetulan banget ada teman saya yang lagi datang ke Indonesia untuk liburan dan saya kayaknya mau ngajak ngobrol-ngobrol. Ini kebetulan Mbak ini sudah menikah selama 25 tahun dengan warga negara asing. Jadi kayaknya dia cocok banget terakreditasi untuk memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih menikah dengan warga negara asing. Oke, kalau gitu kita saksikan aja ya. Hai, assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Nah, ini yang tadi saya bilangin namanya Mbak Indah Brown. Mbak Indah ini sudah menikah 25 tahun dengan warga negara mana Mbak? Inggris. Warga negara Inggris. Nah, jadi kayaknya tuh kan memang banyak banget nih ya para dede-dede lucu yang pengen banget mendapatkan suami bule. Nah, kan Mbak sebagai seorang yang sudah menikah dengan bule kan, jadi kayaknya bisa memberi contekan nih pada kita atau pada para wanita-wanita di luar sana. Kira-kira gambarannya seperti apa sih menikah dengan bule? Gitu, mau ya Mbak ya? Oh iya, silakan. Oke. Nah, yang itu dulu Mbak kenalnya di mana sih Mbak? Kenalnya kita satu kantor. Satu kantor. Oh, berarti nggak di Bali ya waktu itu ya? Oke. Di Karena Jakarta. Di Jakarta ya. Oh, karena waktu kan ada stigmanya banyak kan kalau ya yang menikah dengan bule itu atau punya pasangan bule kayaknya pasti ketemunya kayak kalau nggak lagi liburan di Bali ataupun online ataupun di diskotik gitu. Nah, berarti Mbak ketemunya di Jakarta. Waktu itu suami saya mau buka perusahaan British Steel di Jakarta. Jadi saya bagian administrasi, sekretaris gitu, bantu-bantu setup kantor. Oh, oke. Jadi profesional maksudnya waktu itu ya? Iya. Oh, oke. Dan saya masih kuliah waktu itu di IKIP Jakarta, jurusan bahasa Inggris. Oke. Jadi komunikasinya lebih mudah gitu. Jadi lancar ya dari awal. Karena kan banyak juga kan yang menikah terus udah kurang, aduh belum bisa bahasa Inggris nih, terus aduh gimana nih ceritanya nih gitu. Berarti kalau Mbak dari awal udah nggak ada kendala bahasa. Nggak ada. Dari waktu Mbak kenal lihat itu sampai akhirnya menjalin hubungan gitu, itu berapa lama? Itu butuh 3 tahun. Oh, oke. 3 tahun, jadi pas saya kenal, saya setelah selesai kuliah saya dapat beasiswa ke Inggris. Oke. Sedangkan dia pindah ke Hong Kong. Oh. Jadi kita beda negara. Oke. Saya di London, dia di Hong Kong. Nah, karena saya nggak kenal siapa-siapa, saya waktu itu kayak ada masalah kerampokan di kamar kos saya. Di London? Di London. Wow. Oke. Makanya karena saya lagi shock, kepikiran siapa yang bisa tolong saya untuk curhat ya. Jadi saya telepon Lance di Hong Kong, saya gini. Terus Silas langsung dia telepon temennya yang tinggal di apartemennya dia. Can you help my friend from Jakarta? Jadi untuk sementara saya tinggal di apartemen dia sama temannya 2 orang laki-laki, bujangan semua. Oke. Wow. Oke. Bujangan semua dan they look after me well gitu, baik banget. Karena kan mereka ngeliat ada anak gadis sendirian dari Indonesia, mereka kan masih 25 tahun yang lalu istilahnya. Iya. Aneh gitu kan. Oh, jadi maksudnya waktu itu malah belum ada hubungan, jadi Belum ada. Oh, awal kenal tuh kayak profesional aja ya? Profesional aja, dia sangat baik, teman-temannya baik banget. Namanya juga orang Inggris ya, mereka sangat sopan sama perempuan. British ya? Ngomong medok-medok gimana gitu. Iya, terus sudah gitu ya itu, dan dia tuh bekerja terus. Oke. Gitu. Oh, jadi memang tipenya dia yang kirain tuh dari awal, ini berarti awalnya lama gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus setelah itu baru Setelah itu saya pulang ke Indonesia, terus saya mau kerja, terus dia telepon ada lowongan nih di Hong Kong, gitu kan. Kamu mau datang nggak? Kebetulan bapak saya baru meninggal. Saya bilang sama mama, Hinda mau kerja di Hong Kong. Kata mama, nggak usah. Mama nggak mau kamu keluar negeri lagi. Gitu. Oh, oke. Terus kecuali kalau kamu udah nikah
Oh, oke. Terus saya tanya saya bilang dong saya nggak bisa ke luar negeri lagi kecuali saya sudah nikah. Emang kamu mau nikah sama siapa? Gitu kan, tanya si Lens. Nggak tahu, kamu mau nggak nikah sama saya? Mas serius? Serius. Terus dia bilang mau, mau gitu. Oke, that's great. Gitu. Oh, oke. Oh, aku kira tuh, oke, aku tidak menyangka kisah itu. Dan aku selama di London itu teman-temannya baik. Dia datang dari Hong Kong, baik. Kita jalan bareng-bareng, so nice gitu, kayak good friends gitu kan. Terus dikenalin sama keluarganya gitu, kayak I'm amazed gitu kan. Terus aku bilang pas itu, kamu mau nggak kawin saya? Dia bilang oke, tapi saya Islam dan saya nggak bisa kawin sama orang non Muslim. Kamu mau convert? Dia bilang oke. Terusnya kok kamu bilang oke? Emang kamu ngerti apa Muslim? Of course saya tahu gitu. Of course I know gitu kan. I learn all the religions gitu. Si Naiwas gitu. Oh kalau begitu kamu hafalin syahadat. Kamu bisa datang ke Indonesia kapan untuk nikah? 2 minggu lagi ya. Dia bilang, dia cek. Oh berarti mungkin karena udah udah lama udah lama kita jadi saling nggak pakai pacaran. Oh wow. Jadi kita ya cerita gini gitu. Jadi maksudnya hubungannya dari pertemanan ya? Oh oke. Kan Mbak ngasih tahu ke keluarga tuh, nih kira ada yang ini nih mau menjalin hubungan dengan ini. Itu apakah keluarga, reaksi keluarga gimana waktu itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Apa boleh gitu kan, nanti kamu kemana gitu, luar negeri jauh gitu kan, mama nggak bisa nyusulin gitu kan. Terusnya enggak mah, ini lelaki paling baik yang pernah Indah ketemu gitu. Terusnya mama jangan khawatir, akhirnya kata mama oke. Jadi maksudnya waktu itu sempat ada kekhawatiran dari orang tua gitu, dari ibu ya? Namanya 25 tahun yang lalu kan. Iya, belum banyak ya waktu itu banyak, ya? Jadi waktu itu akhirnya dia 2 minggu kemudian datang terus menikah. Nah, terus tapi berarti Mbak udah kenal sama keluarganya? Udah, waktu aku kuliah di London. Berarti nggak yang bener-bener kayak baru tahu, baru kenal. Berarti udah reaksi keluarganya waktu itu gimana? Reaksi keluarganya orang Inggris baik-baik semua. Siapapun yang dibawa ke rumah ngobrol biasa, sopan gitu kan. Nice berarti mereka ya. Setelah dia datang itu sampai menikah lagi berapa lama Mbak waktu itu kira-kira? 2 hari. 2 hari. Berarti langsung proses. Jadi memang dia datang itu 2 minggu itu aku udah proses semuanya, udah catering ini, catering itu gitu. Pokoknya aku still yakin aja karena kan aku tahu siapa dia. Gitu. Ini mungkin yang kalau kata orang Jawa terus jalanan seko kulino. Kayaknya karena terbiasa jadi udah tahu, udah kenal latar belakangnya juga ya. Terus ngurus izinnya susah nggak sih Mbak? Ngurus izin mah enggak, pertama kan KUA dulu. Selesai KUA terus ke pengadilan sipil ya. Udah beres. Nah, terus perkawinan. Terus untuk daftar di kedutaan Inggris ya text time lah. Tapi maksudnya untuk di kedutaan Inggris sendiri tuh apakah lama? Enggak. Jadi istilahnya tuh nggak ribet ya? Nggak ribet. Tinggal kasih buku pernikahan kita, ntar dikirim kemana, kita udah selesai dipanggil udah. Karena kan banyak yang bilang katanya kalau terdaftar di Indonesia kan agak ribet ya ininya, mendaftarkan ke Indonesia katanya. Jadi makanya banyak yang memilih udahlah nggak usah didaftarin di sini, akhirnya jadi kayak mereka hanya mendaftar di negaranya suami, di sini justru nggak terdaftar. Gitu. Tapi berarti waktu itu Mbak nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Terus kan setelah menikah tuh tinggal di negara mana Mbak? Hong Kong. Di Hong Kong. Mbak waktu itu pernah tinggal di Hong Kong belum? Belum. Nah itu gimana menghadapi kayak kan tiba-tiba kulturnya udah berbeda kan? Pertama kali saya tinggal di Hong Kong itu saya kaget, orang tuh banyak banget. Itu inget banget itu summer. Jadi orang keluar dari MRT, MTR gitu ya, semuanya bro banyak gitu. Saya sampai pingsan. Karena terlalu crowded. Crowded gitu. Jalannya kecil-kecil, gedungnya tinggi-tinggi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih saya langsung dapat kerjaan. Saya ngajar di sekolah Indonesia Hong Kong. Jadi ngajar dari kelas 1 sampai kelas SMA. Berarti Mbak tetap
Sekolah Indonesia Hong Kong berarti murid-muridnya orang Indonesia, anak-anak pejabat, anak KBRI, kedutaan gitu. Oh berarti Mbak masih ketemu orang-orang Indonesia ya? Iya, selalu. Aku dimanapun, di London pertama kali yang saya datang itu kedutaan, saya daftar sebagai warga negara Indonesia. Wow, ini benar-benar teladan banget. Iya dong, harus karena kan. Jadi KBRI tahu ya di sini ada warganya datang satu. Warganya saya tinggalkan nomor telepon dan alamat, fotokopi paspor gitu. Yang kemudian saya tanya ada nggak community Indonesia di sini, ada nggak agenda yang terdekat nanti tanggal berapa perkumpulan warga negara Indonesia gitu. Terus ya udah dapat berita kayak begitu, nanti saya lihat tanggalnya. Saya datang memperkenalkan diri ke Budubes, ke teman-teman. Dulu saya kan masih mahasiswa, jadi saya ikut organisasi pemuda pelajar Indonesia, London, Inggris gitu kan. Udah itu ya, dapatlah saya teman gitu. Berarti maksudnya Mbak Indah juga tipenya aktif ya untuk mencari sesama orang-orang Indonesia gitu. Kan Mbak menikah dengan warga negara asing nih, otomatis kan pasti ada perbedaan dong dengan culture itu. Awalnya sempat shock nggak sih kayak? Shock juga sih, karena kan orang Indonesia itu nggak bisa mengekspresikan perasaan ya. Kalau orang asing itu ngomong-ngomong aja gitu. Oh gitu. Straightforward. Oh. Iya kan, nggak suka gitu. Maaf nih, Mbak Indah aslinya dari mana? Palembang. Oh, kan lebih cenderung ini ya, cenderung apa namanya? Kalau di Palembang itu apakah lebih kayak orang Jawa gitu? Enggak, justru juga. Orang Palembang straightforward juga, tapi kan aku grown up-nya di Jakarta. Terus di bapak tuh Kopassus, RPKAD dulu ya. Jadi kita itu nggak ada nggak bisa ngomong. Kita kan terlampau nurut sama orang tua. Jadi harus nggak bisa sembarangan ngomong. Kalau baru rumah tangga pertama, kita baru kaget-kaget hidup bersama gitu kan. Pasti kan banyak perbedaan, banyak ini. Kalau misalnya dia nggak suka, gitu. Langsung ngomong ya? Aku sampai kaget gitu. Aku nggak pernah istilahnya ribut sama orang ya. Kalau dia ngomong kan dulu keras. Gitu. Dulu keras. Aku sampai kaget, aku langsung lari kamar mandi. Dia juga kaget kenapa gue lari kamar mandi, karena dia pikir biasa gitu kan. Dia kotor-kotor, I'm sorry, what's going on? Dia bilang gitu. I don't like you scream at me. Oh, okay, dia gitu kan. Udah itu nggak pernah kita berantem. Kalau ngomong aja baik-baik. Punya why gitu. Terusnya, why you have to scream? We just can talk like this. I'm not that idiot to understand what you're saying, gitu kan? Terusnya be nice. If you want me to treat you well, you have to treat me well, okay? Okay deh gitu. Ya antara laki-laki dan perempuan di sebuah perkawinan itu harus ada chemistry gitu. Dan ya itu harus siap. Harus mengerti perkawinan itu apa, tujuannya apa gitu. Dan kalau bisa sih kita kenal keluarga ya. Kalau memang sih kalau orang luar negeri sudah tidak terlampau dekat dengan keluarga, tapi usahakan tahu gitu. Jadi ini ya, harus berarti itu benar-benar harus kenal bibit bobotnya juga ya? Harus jelas ya? Iya, harus jelas. Terus kalau misalnya ini kali ya Mbak, mungkin ditambahin banyak kan yang berpikir bahwa kalau nikah sama bule pasti happy gitu. Jadi punya pemikiran bahwa sebenarnya kan mau dengan siapapun, mau laki-laki asing, mau warga negara Indonesia kan tetapnya semua tuh dia tuh sama kan? Karakter kan, bukan dari warga negaranya gitu. Iya betul, istilahnya namanya nikah ya. Satu dengan bahasa, jadi kita tahu pembicaraan kita kemana, apa yang kita bicarakan gitu. Dengan bahasa itu ya, terus dengan keluarganya, terus kalau pokoknya kita tuh sebenarnya harus tahu latar belakang orang itu. Yang penting ya, latar belakang itu harus ketahuan. Jangan karena baru kenal sebentar gitu diajak kawin mau, janganlah, kita nggak pernah tahu. Aku nggak pernah tahu zaman dulu tuh nggak ada onlinean. Kalau misalnya sekarang menikah karena online bahagia itu alhamdulillah banget. Tapi please be careful karena banyak banget kejahatan secara online, banyak kasus ya.
Jadi please wanita Indonesia, anak-anak muda yang mau menikah dengan orang asing semuanya harus dilihat, jangan asal grab. Dan kita harus banyak berdoa juga supaya dilindungi oleh Allah gitu kan. Karena kan di negara luar itu ya bukan negara kita. Syukur-syukur kalau misalnya hukum di sana kuat melindungi wanita gitu. Makanya pertama kali yang kalian harus kerjakan, lapor ke kedutaan atau konjen Indonesia di negara di mana kalian tinggal. Oke. Kalau gitu Mbak Ida, terima kasih banget ya. Ininya mudah-mudahan percakapan ini memberi kisi-kisi buat kamu yang ingin mendapatkan suami warga negara asing. Like video ini kalau memang menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga, nggak tahu ada teman-teman kamu yang memang mendapatkan pasangan asing, warga negara asing. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.